Jeff Bezos adalah seorang wakil presiden di sebuah perusahaan investasi. Dia lahir dari keluarga yang sangat miskin, yang sangat mencintainya. Ia lahir ketika ibunya berusia 17 tahun. Ayahnya berasal dari Kuba dan tidak bisa berbahasa Inggris. Ayahnya pindah ke Amerika saat ia berusia 16 tahun. Selain orang tuanya, Jeff juga dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang juga sangat menyayanginya. Tidak heran jika dengan keluarga seperti itu, ia tumbuh menjadi seseorang dengan mimpi besar. Pada tahun 1994, di New York, Jeff sedang sibuk bekerja dan lupa bahwa ia memiliki janji temu dengan atasannya David. Untungnya, temannya Nico mengingatkannya untuk segera menuju ke ruang rapat. Dalam pertemuan tersebut, David membahas keuntungan yang tinggi dari kantor mereka di kuartal pertama. Oleh karena itu, ia ingin memperluas jangkauan kantornya dengan inovasi-inovasi baru. Salah satu karyawan telah memberikan ide untuk membawa sistem investasi secara online. Tapi David masih mencari ide lain. Selain itu, David menekankan bahwa semua ide harus didasarkan pada data. Sehingga untung rugi dari ide tersebut dapat dianalisis dengan baik. Setelah pertemuan tersebut, Jeff memulai risetnya dengan membaca banyak artikel di internet hingga ia menemukan sebuah artikel yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut, internet telah tumbuh sebesar 2.300%. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa ia harus segera memanfaatkan hal ini. Malam itu, Jeff mengobrol dengan istrinya. Dia bekerja sebagai sekretaris di kantor yang sama, tetapi meski dia menyukai pekerjaannya, ia lebih suka hobi lamanya, yaitu menulis. Selama ini, ia merasa bosan, namun harus tetap bekerja, karena itu adalah sumber penghasilan mereka. Ternyata Jeff juga mengalami hal yang sama. Dia bermimpi untuk mendirikan perusahaan sendiri, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin mengorbankan karirnya yang sangat cemerlang. Istrinya justru mendukungnya untuk memulai perusahaannya sendiri. Dia mencoba meyakinkannya bahwa dia bisa melakukan. Setelah menerima dukungan dan dorongan dari istrinya, Jeff memberitahu tentang penelitiannya pada pertumbuhan internet. Dia telah memperhitungkan bahwa jika dia memulai bisnisnya dari internet, dia akan memiliki penghasilan yang besar. Namun sayangnya, Jeff belum menemukan hal apa yang paling dicari orang di internet dan berpotensi menjadi bisnis yang sangat besar. Keesokan harinya, Jeff melakukan riset lapangan dengan mengamati aktivitas masyarakat dan meneliti untuk menemukan celah bisnis yang dapat dimanfaatkan melalui internet. Setelah itu, pada malam hari, Jeff memilah-milah ide yang ia tangkap. Sayangnya, ia tidak cocok dengan semua ide yang dimilikinya. Ia kemudian teringat akan istrinya yang gemar menulis. Pada saat itu, Jeff berpikir untuk meneliti industri buku. Keesokan paginya, Jeff kembali melakukan riset. Dia langsung menuju ke perpustakaan untuk menekankan idenya tentang industri buku. Sewaktu melakukan penelitiannya, Jeff mengamati rak-rak buku yang menjulang tinggi, dan pada saat itu juga, ia menyadari bahwa ada ruang yang terbatas sementara ada banyak buku yang ditulis dan diterbitkan. Setiap tahun, tidak semua buku dapat ditampung di perpustakaan atau toko buku. Berdasarkan penelitiannya, Jeff mengungkapkan pendapatnya tentang David. Dia mendapatkan ide untuk menjual buku melalui internet dan bahkan melengkapi idenya dengan data perhitungan keuntungan seperti yang diminta oleh David kemarin. Ia mengatakan bahwa saat ini toko buku fisik sangat terbatas dan oleh karena itu, ia ingin untuk membuka toko buku berbasis online yang tidak terkendala ruang dan waktu. Namun sayangnya, David tidak menyambut baik ide tersebut, namun tetap ingin mempertimbangkannya, karena menurutnya ide tersebut menarik. 1 jam kemudian, David kembali ke Jeff, membawa berita yang mengecewakan. Meskipun ia menganggap bahwa ide Jeff sangat cerdas dan sangat ambisius, tapi toko buku online tidak memiliki masa depan yang baik, karena industri pembukuan saat ini sudah dikendalikan oleh Barnes dan Noble, toko buku terbesar dan tercanggih di negara ini. Dan jika Jeff bersikeras untuk menjual buku secara online, David khawatir bisnisnya tidak bertahan lama. Pada malam hari, Jeff pulang lebih awal dari istrinya. Dia merasa putus asa setelah David menolak idenya mentah-mentah. Istrinya merasa kasihan padanya. Ia mencoba menghibur suaminya
dan mengatakan bahwa suaminya adalah orang paling cerdas yang ia kenal. Dia berhasil mendapatkan posisi tinggi di usianya yang baru 30 tahun, dan karena itu, dia percaya bahwa apapun yang dilakukan Jeff pasti akan berhasil. Akhirnya, kepercayaan dirinya kembali. Jeff memutuskan untuk mencoba bisnis toko buku online, dan bahkan untuk memulai bisnisnya itu, ia berniat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sekarang. Walaupun dia sudah memiliki kehidupan yang mapan, dia masih ingin meraih mimpinya, dan untuk itu, dia meminta istrinya juga untuk berhenti kerja. Jeff membutuhkan dukungan penuh dari istrinya dalam membuka bisnis barunya, dan bisa mencapai tujuannya. Selain itu, istri Jeff juga senang karena bisa melakukan hobinya lagi, yaitu menulis. Tanpa membuang waktu lagi, keesokan harinya, Jeff langsung menghubungi semua kenalannya dan meminta mereka untuk menjadi investor di bisnis barunya. Namun sayangnya, banyak yang menolak. Mereka tidak tertarik untuk berinvestasi di sana. Pada malam harinya, Jeff menghitung bahwa modal yang ia kumpulkan hanya $50.000. Jumlah tersebut masih jauh dari targetnya dan masih terlalu kecil untuk memulai bisnis. Setelah menemui jalan buntu, Jeff akhirnya menjual rumahnya. Ia pun bermaksud untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Saat di rumah, orang tuanya menyambut Jeff dan istrinya dengan hangat. Awalnya, orang tuanya mengira bahwa putra mereka pulang karena ingin menyampaikan sesuatu tentang kehamilan istrinya. Namun ternyata tidak. Jeff memberitahu mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan mereka untuk memulai bisnis baru, yaitu toko buku online. Jeff menjelaskan bahwa internet telah menjadi sangat menjanjikan, dan oleh karena itu ia ingin masuk dalam perkembangan bisnisnya. Setelah menjelaskan semuanya, Jeff mengatakan bahwa niatnya sebenarnya adalah mengundang orang tuanya untuk menjadi investor pertama dalam bisnisnya. Dia bahkan menghitung keuntungan yang bisa diperoleh jika perusahaannya sukses besar. Namun jika gagal, Jeff berjanji akan mengembalikan modal dari orang tuanya sebanyak 70%. Setelah mendengar penjelasan Jeff, mereka terkejut dan meragukan keputusan putranya karena sangat berisiko, terutama karena Jeff sekarang tidak bekerja. Tetapi bagaimanapun juga, setelah mempertimbangkan tabungan dan uang pensiun, orang tuanya memutuskan untuk menjadi investor pertamanya. Keesokan harinya, ayah Jeff memberinya sejumlah uang dan mengatakan bahwa uang itu akan menjadi miliknya sebagai modal setidaknya untuk saat ini. Jeff langsung berterima kasih kepada ayahnya dan sangat senang dan terharu melihat dukungan tersebut dari orang tuanya. Setelah itu, Jeff butuh bantuan lain. Dia ingin meminjam mobil ayahnya sebagai transportasi mereka karena mereka berniat mencari rumah baru. Mendengar permintaan Jeff, ayahnya langsung mengizinkannya untuk membawa mobil tersebut. Selama perjalanan, Jeff sambil bekerja untuk menyelesaikan konsep dan sistem perusahaan. Bahkan ketika mereka tiba di sebuah penginapan untuk beristirahat, Jeff masih bekerja. Dia menganalisis data dan berpikir untuk memasok buku-buku dari Asia. Untuk mempermudah, ia memutuskan untuk mencari rumah di Seattle, Washington. Tanpa membuang waktu lagi, Jeff dan istrinya berangkat ke Seattle. Giliran Jeff yang menyetir sampai pagi. Saat matahari terbit, Jeff mengajak istrinya untuk melihat matahari terbit yang sangat indah. Pada saat itu, Jeff mengatakan bahwa nama perusahaannya adalah Cadabra, seperti dalam mantra sihir. Sore itu, Jeff menghubungi Paul Davis, seorang programmer yang ahli dalam bidang website desain. Jeff ingin memaksimalkan ide dan potensinya, sehingga ia mencari orang-orang yang ahli dan berdedikasi tinggi untuk mewujudkannya. Selain itu, Paul menyarankan temannya yang bernama Shel Kavan, seorang programmer yang ahli mengelompokkan data. Jeff akhirnya menghubungi Shel juga karena ia membutuhkan keahlian Shel untuk membuat katalog di situs web bukunya. Setelah menelepon Paul dan Shel, Jeff melihat istrinya tertidur pulas di kursi penumpang. Dan pada saat itu, ia teringat masa kecilnya bersama kakek dan neneknya. Dia ingat apa yang dikatakan kakeknya kepadanya untuk berbahagia. Karena dikelilingi orang-orang yang mencintainya, dia bersyukur untuk itu. Keesokan harinya, Jeff menunggu kedatangan Shane di sebuah kafe. Dia ingin berbicara tentang bisnis dan melakukan wawancara singkat sebelum mempekerjakannya. Setelah membaca profil perusahaan, Shell tertarik untuk bergabung.
Tetapi Jeff memperingatkannya bahwa perusahaannya masih baru, jadi Shell hanya mendapatkan gaji yang rendah. Selain itu, jam kerja dan beban kerjanya juga sangat tinggi, namun Shell tetap setuju. Dia bahkan memahami perjuangan perusahaan startup untuk menembus pasar dan industri. Dan akhirnya, Shell menandatangani kontrak tersebut. Setelah Shell pergi, Jeff dan istrinya mendiskusikan tentang rumah barunya. Jeff menginginkan rumah dengan garasi, seperti perusahaan besar seperti Disney dan Dell yang memulai perusahaan mereka dari garasi. Tak lama kemudian, istri Jeff menemukan rumah yang sesuai dengan keinginan suaminya dari sebuah iklan di koran. Dia langsung menghubungi nomor telepon yang tertera dan transaksi pun langsung dilakukan. Keesokan harinya, Jeff dan istrinya pindah ke rumah baru mereka, dan karena tujuan utama mereka pindah adalah untuk bisnis baru, langsung saja mereka mengecek garasinya. Mereka dengan cepat merapikan dan menata dekorasinya hingga menjadi kantor yang layak. Beberapa hari kemudian, Jeff membeli beberapa set komputer dan memasang instalasi listrik tanpa bantuan siapapun. Untuk meminimalkan pengeluaran, Jeff bahkan menuliskan nama perusahaan di dinding garasi. Dia akhirnya bisa merasa tenang setelah mengetahui bahwa kantornya akhirnya sudah bisa beroperasi. Shell mulai bergabung dengan perusahaan berikut Paul. Mereka mulai melakukan aktivitas kantor. Jeff telah merencanakan konten untuk situs webnya. Dia menginginkan sistem yang akan memudahkan pelanggan untuk menggunakan situs webnya. Karena itu, Jeff meminta Sam dan Paul untuk merealisasikan rencana tersebut dan memberikan target kepada mereka agar bisa diluncurkan sebelum musim panas. Mendengar hal itu, Paul mengira bahwa Jeff adalah mantan karyawan keuangan yang terampil. Tetapi Shell mengatakan kepadanya bahwa Jeff dulunya mengambil jurusan IT, dan hal itu membuat Paul kagum pada kecerdasan Jeff. Tak lama kemudian, Jeff juga mengubah nama perusahaan menjadi Relentless.com. Sementara perancangan situs web perusahaan berlanjut, Jeff terus mencari investor untuk berinvestasi dalam bisnisnya, namun lagi-lagi, ia ditolak. Dengan alasan masih terlalu baru dan dianggap belum cukup matang untuk dijadikan investasi. Tidak hanya Jeff yang bekerja keras, namun ia juga memaksa Paul dan Shell untuk bekerja terus-menerus. Ia sangat berambisi untuk segera mewujudkan mimpinya. Sampai-sampai Jeff mulai mengabaikan orang-orang di sekitarnya, termasuk istrinya. Dia terlalu asyik dengan pekerjaannya dan melupakan orang-orang yang dicintainya. Dan sering lupa istirahat. Melihat Jeff seperti ini, membuat istrinya ragu untuk terus mendukungnya. Tetapi di sisi lain, ia mencoba untuk memahaminya dan membiarkannya melakukan apa yang ingin ia lakukan. Keesokan harinya, Jeff pergi ke sebuah acara yang diadakan oleh komunitas penjual buku Amerika di Miami. Dalam pertemuan tersebut, Jeff memperkenalkan dirinya sebagai pendiri toko buku terbesar di dunia, karena ia berniat untuk menjual buku melalui internet. Jeff juga mulai menyebut bisnisnya sebagai toko buku online. Ketika Jeff sedang berbicara, seseorang diam-diam mengamatinya dan berniat menemuinya untuk berdiskusi tentang bisnisnya. Setelah seminar selesai, Jeff tiba-tiba dihampiri oleh seseorang. Ternyata ia adalah Leonard Riggio, pemilik toko buku terbesar di Amerika, Barnes & Noble. Pada awalnya, Jeff mengira bahwa Riggio tertarik untuk menjadi investor dalam bisnis barunya. Namun Riggio meremehkannya dan mengatakan bahwa bisnisnya dulunya dimulai dari sebuah toko buku kecil, hingga akhirnya memiliki banyak cabang dan menjadi toko buku terbesar di Amerika. Riggio mengatakan kepada Jeff untuk tahu posisinya, yang baru saja memulai bisnisnya, dan jangan menyebut bisnisnya sebagai toko buku terbesar, karena ia bahkan belum memiliki toko buku. Setelah acara tersebut, ia pulang ke rumah dengan rasa kecewa. Ia juga melampiaskan kekecewaannya pada sang istri. Istrinya tidak tahan lagi dan meledak dalam kemarahan. Dia mengungkapkan kekecewaannya selama ini karena Jeff terlalu ambisius dan tidak peduli tentang orang di sekelilingnya. Dia tidak menuntut untuk menjadi prioritas, tetapi dia merindukan cintanya. Dia bahkan mengungkit ajakan Jeff untuk mengundurkan diri demi mendukungnya. Di tengah-tengah pertengkaran, Jeff teringat masa kecilnya bersama kakeknya. Kakeknya mengatakan kepadanya bahwa penghargaan itu penting dan dia merasa bahwa itulah yang dibutuhkan. Dia ingin memberikan kesan tersebut dalam bisnisnya. Dia ingin menunjukkan
bahwa perusahaan akan memprioritaskan pelanggan. Dia kemudian kembali ke kantor, meninggalkan istrinya sendirian. Keesokan harinya, Sam dan Paul muncul di kantor. Mereka terkejut melihat Jeff yang sudah berada di kantor, meskipun hari masih pagi. Jeff terlihat berantakan, karena ia telah bekerja sepanjang malam. Jeff kemudian mengeluh bahwa dia masih tidak menyukai nama perusahaannya. Dia ingin mengubahnya, tetapi belum menemukan nama yang tepat. Setelah mendengar keluhan Jeff, Shell menyarankan nama yang dimulai dengan huruf A. Karena sistem mesin pencari di internet akan mengurutkan nama-nama situs web berdasarkan abjad. Jeff tidak menerima saran tersebut, tetapi ia malah mengubah topik pembicaraan dan mulai mengekspresikan ide-ide yang ia dapatkan semalam. Dia meminta Sam dan Paul untuk merancang situs web mereka dengan desain yang akan membuat konsumen merasa dihargai dan juga diprioritaskan, misalnya dengan menghadirkan jasa pengiriman tercepat dan pilihan produk terlaris, sehingga konsumen akan merasa terlayani dengan baik. Setelah memberikan arahan kepada Sam dan Paul, Jeff menemui istrinya yang masih marah dengannya. Dia meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya, karena dia tahu bahwa dia terlalu asyik dengan pekerjaannya. Ia berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada istrinya dan akan melibatkan istrinya dalam perusahaan. Akhirnya, setelah memaafkannya, sang istri bertanya tentang perkembangan bisnisnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa ide tersebut sedang dikerjakan oleh Paul dan Shell. Setelah bekerja siang dan malam, ternyata Jeff masih tidak setuju dengan desain rancangan Shell dan Paul. Karena kelelahan, Shell mengingatkan Jeff bahwa beban kerja dan gaji mereka tidak sebanding. Selain itu, iklan perusahaan Jeff tidak menjanjikan, sehingga tidak mengherankan bahwa tidak ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan ini. Setelah menerima protes dari Shell, Jeff menghubungi teman lamanya Nico untuk bergabung dengan perusahaan. Nico segera menerima tawaran tersebut, langsung datang ke Seattle, namun masalah baru muncul. Paul mengatakan bahwa mereka terkendala oleh distributor buku yang menetapkan aturan pemesanan minimum. Untungnya, Jeff memiliki ide untuk mengatasi hal ini, karena sistem pembayaran pengiriman paket di Amerika adalah kirim dulu, baru bayar. Dia bermaksud untuk memesan 2 jenis buku, satu buku pesanan dan yang lainnya buku kosong. Sehingga nantinya, jika buku yang mereka pesan tiba, mereka hanya akan menerima dan membayar satu buku saja. Dan beberapa hari kemudian, metode ini terbukti berhasil. Di tempat lain, Leonard Riggio mendapat telepon dari seorang kawannya yang memberitahunya tentang toko buku online milik Jeff. Dan setelah mendengar cerita temannya, ia merasa memiliki pesaing baru. Dia segera menghubungi Jeff untuk meminta bertemu. Keesokan harinya, Jeff menunggu Riggio sambil membaca buku. Dia membuka kamus dan mencari istilah yang dimulai dengan huruf A, dan dari sana, Jeff menemukan kata Amazon dan mulai membayangkan sungai Amazon sebagai sungai terpanjang di dunia. Jeff berpikir bahwa nama tersebut cocok dengan bisnisnya. Beberapa saat kemudian, Riggio datang, dan tanpa basa-basi, dia menawarkan untuk membeli proyek Jeff dengan harga tinggi. Tetapi, karena Jeff pernah diremehkan olehnya, tawarannya ditolak mentah-mentah. Jeff sambil mengintimidasinya dan dia akan membuktikan kata-katanya sebagai pendiri toko buku terbesar. Setelah kembali ke rumah, istri Jeff bertanya tentang pertemuan tersebut. Jeff mengatakan bahwa dia menolak Riggio. Keputusan tersebut membuat Sam dan Paul protes. Namun Jeff menyatakan alasannya. Niatnya Riggio untuk membeli idenya tersebut adalah karena ia takut memiliki pesaing. Fakta bahwa Riggio mau membayar mahal untuk idenya membuktikan bahwa itu adalah ide yang hebat. Selain itu, Jeff juga mengatakan bahwa ia telah menemukan nama yang cocok untuk perusahaannya, yaitu Amazon.com. Kata .com sengaja disebutkan untuk menekankan bahwa toko buku secara eksklusif hanya tersedia di internet. Beberapa minggu kemudian, sebelum musim panas, Jeff bersiap untuk merilis situs webnya. Sore itu, ia mempresentasikan bisnisnya di depan para investor. Jeff menjelaskan keunggulan toko buku online yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, tanpa batas ruang dan waktu, karena sistem ini berbasis jaringan internet.
Berkat presentasinya, Jeff menjadi semakin yakin bahwa bisnis toko buku online-nya akan menjadi yang pertama di dunia dan akan menggantikan toko buku konvensional dan bahkan toko buku besar. Setelah melakukan beberapa kali uji coba dan menambahkan beberapa inovasi untuk menyempurnakan situs web, sore itu Jeff dan semua karyawan perusahaannya berkumpul di garasi. Mereka akan segera meluncurkan situs web mereka secara resmi. Tetapi meskipun mereka telah merilis bisnis mereka, Jeff dan para karyawannya masih harus bekerja keras sebagai perusahaan baru. Pada saat itu, Shell merasa tertekan karena gajinya terlalu rendah dengan beban kerja yang sangat tinggi. Dia mengeluh kepada Jeff tentang hal itu, tetapi Jeff mengingatkannya bahwa dia telah setuju sejak awal untuk membangun perusahaan baru ini. Keesokan harinya, Shell berniat untuk meninggalkan perusahaan. Dia telah membuat surat pengunduran diri dan siap untuk mencetaknya. Tetapi tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar mereka, dan setelah memeriksanya, ternyata itu adalah pesanan buku pertama mereka. Semua karyawan Amazon merasa senang karena usaha mereka akhirnya membuahkan hasil.